Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi balagha ar-risalah wa atal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ilahi ana al-faqiru fi ghinaya fa kaifa la akuna faqiran fi faqri. Ilahi أنا الجهيل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali lagi kita diberi kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas iman kita dan meningkatkan usaha kita bertakarrub pada Allah SWT melalui Al-Quranul Karim. Karena sekali lagi Al-Quran adalah cahaya dan hati kita, ruh kita juga cahaya. Kita ingin melebur cahaya yang ada di dalam diri kita ini dengan pantulan cahaya Al-Quranul Karim, sehingga bertemunya kedua cahaya itu mampu menerangi diri kita yang nanti akan merubah kepribadian kita dan menjadi orang-orang yang makin mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi-pribadi Rabbani yang Qur'ani. Insyaallah, amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita meneruskan kajian surat Al-Alaq. Meskipun sebenarnya targetnya mestinya surat Al-Qadar karena habis surat Al-Alaq, surat Al-Qadar, tapi mboten napa-napa insyaallah, karena di Al-Qadar pas sekali kalau kita bicarakan karena menjelang Lailatul Qadar, menjelang bulan puasa. Tapi sekali lagi bahwa surat Al-Alaq memberikan tekanan yang sangat kuat kepada kita bahwa tidak ada cara untuk bertakarrub kepada Allah SWT kecuali dengan memupuk kualitas pengetahuan kita terhadap Al-Quranul Karim. Karena semakin kita memahami Al-Quranul Karim, diharapkan kita makin sujud kepada Allah dan makin bertakarrub kepada Allah SWT. Oke, kita langsung saja di ayat keempat insyaallah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di ayat 1 dan 3 sampai 3 kemarin kita membahas tentang Iqra, perintah untuk membaca, yang dibikin terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga maknanya membaca tidak saja Al-Quranul Karim tapi membaca apa saja. Allah tidak ngasih batasan apa yang kita baca. Karena itu bacaan apa saja, membaca apa saja terkumpul di dalam perintah Iqra. Allah hanya memberikan prasyarat di ayat keduanya bahwa semua bacaan kita, usaha membaca kita itu harus diatasnamakan Allah SWT, Bismi Rabbik. Karena membaca yang dengan dilandasi, dengan menyertakan Allah Subhanahu wa taala, motivasi kita karena Allah SWT, insya Allah Dia yang akan memberikan kebaikan dan manfaat. Di ayat keempat yang menarik, Iqra-nya ayat 1 dan 2 diulang 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti di ayat keempat kita melihat alladzi 'allama bil qalam. Dia Allah ya yang mengajarkan. Allama, alim ya, kalau allama itu semua kata kerja yang wazannya ngikutin fa'ala seperti allama itu di dalamnya mengandung makna repetisi, pengulangan berkali-kali. Jadi allama itu mengajar bukan sekali tapi mengajar berkali-kali. Dia pekerjaan yang terus-menerus berlangsung ya. Allama. Allah menyatakan alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan dengan pena. Yang pertama kita lihat. Kemudian muncul lagi kata kerja allama lagi, 'allamal insan ma lam ya'lam.
Allah yang mengajarkan al-insan. Nanti siapa al-insan ini? Ma, sesuatu, lam ya'lam, yang dia tidak diketahuinya. Kita lihat makna yang pertama. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu sunnah Allah Subhanahu wa taala, tradisi Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan Al-Qur'anul Karim, mengajarkan pengetahuan. Karena itu nanti kalau kita belajar Al-Quran, menjadi murid Al-Quranul Karim, mungkin itu adalah paling utamanya adalah dia tradisinya Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mengajarkan Al-Quranul Karim, tidak saja dia merupakan tradisi Rasulullah SAW, tapi dia tradisinya Allah SWT sendiri. Karena Allah mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena Allah mengajarkan Al-Quranul Karim, 'allamal Quran. Di ayat ini Allah menunjukkan bahwa Allah itu ngasih ilmu pengetahuan dengan dua model. Yang pertama, alladzi 'allama bil qalam. Qalam kita tidak tahu hakikatnya, tapi yang kita tahu karena salah satu makhluk yang pertama diciptakan adalah al-qalam, ya. Kita tidak akan bahas ke sana, tapi prinsipnya gini, qalam sebagaimana yang kita ketahui adalah pena, yang dimaksud adalah alat atau tool untuk kita mencatat pengetahuan. Maksudnya, allama bil qalam adalah pengetahuan yang kita dapat melalui proses belajar, melalui proses nulis, melalui proses ilmiah yang biasanya kita cari melalui eksperimentasi, membaca, usaha kita. Para ulama tafsir membedakan ayat yang keempat ini berbicara tentang ilmu yang kita peroleh melalui usaha kita sendiri, ya. Maksudnya semua yang ngajarkan Allah SWT, tapi ada usaha yang kita lakukan, ada medianya, ya, sampai seperti kita sekolah, seperti kita membaca buku dan seterusnya. Yang kedua, kalau jenengan perhatikan, tidak ada medianya. Yang pertama Allah kasih media cara mengajarkannya, alladzi 'allama bil qalam. Yang kedua, yang kelima, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah juga mengajarkan kepada manusia, kepada al-insan, apa yang dia tidak ketahuinya. Kata para ulama, yang kelima ini ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa melalui media. Memang Allah ngasih. Karena itu dalam dunia Islam, ilmu itu ada dua. Satu, ada ilmu laduni atau ilmu huduri yang Allah hadirkan langsung, ya. Yang kedua, ada ilmu yang sifatnya kasbi, yang kita berusaha memperolehnya. Sebagian ulama tafsir membedakannya dari ayat ini 4 dan 5. Ayat yang keempat merujuk ilmu yang kita peroleh melalui usaha kita. Siapapun saja akan diberikan ilmu ini sepanjang dia melakukan aktivitas untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Orangnya mau belajar, mau melakukan eksperimentasi, mau melakukan observasi, nanti dia juga akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Tapi untuk yang kedua, 'allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan apa yang manusia tidak ketahui. Ini sebagian ulama tafsir merujuk kepada ilmu yang Allah kasih langsung. Seperti apa? Seperti wahyu. Nabi Muhammad tidak perlu sekolah untuk dapat wahyu, Allah yang ngasih. Seperti ilmu laduni yang Allah beri kefahaman orang atas permasalahan, atas ilmu misalnya, yang Allah kasih kepada orang-orang yang soleh. Bedanya adalah kalau ilmu yang biasa, yang kasbi, ilmu yang menggunakan qalam, butuh usaha, ya, fisik yang seperti mana yang kita lakukan, seperti bagaimana anak-anak yang sedang sekolah. Sementara ilmu laduni yang model kedua adalah ini bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Bentuknya ngeten, wahyu, ya, ilmu itu sumbernya semuanya dari Allah, karena Allah yang punya ilmu, ya, al-alim. Wahyu kebenarannya 100%, absolut, benar semuanya. Karena itu ilmu yang langsung datang dari Allah, langsung dikasihkan kepada manusia, maka nilai kebenarannya dia 100% benar. Oke. Apalagi kalau yang membawa ilmu itu adalah makhluk yang paling jujur dan tidak pernah korupsi, namanya malaikat. Boten dikorupsi informasinya. Jadi
ilmu pengetahuannya itu ya, yang kita sebut dengan wahyu ya, wahyu itu revelation, itu tidak dibocorkan sedikit pun, murni diterima langsung oleh Rasulullah SAW, oleh para anbiya, oleh para rasul ya, namanya wahyu. Lah di bawah wahyu masih banyak, ada namanya ilham, ada namanya ru'yah sholihah, dan ada namanya sains atau ilmu pengetahuan. Nanti ini penting karena kita harus mendudukkan di mana kita meletakkan ilmu pengetahuan, meskipun semuanya bersumber dari Allah SWT ya. Misalnya ru'yah sholihah atau mimpi yang benar itu nilainya 1/40 kenabian, 1/40 wahyu. Tidak 100% benar, tapi mengandungi kebenaran. Kalau yang mimpi para nabi, dia menjadi wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, Nabi Ismail memang disembelih. Sebagaimana Rasulullah SAW yang kita ceritakan kemarin sebelum menerima wahyu, berkali-kali Rasulullah bermimpi besoknya kejadian, mimpi besoknya kejadian, selalu seperti itu. Namanya ru'yah sholihah. Pada orang yang biasa, ru'yah sholihah juga mengandungi kebenaran, tapi biasanya 1/40 wahyu. Lah sains macam-macam, tergantung tingkat data yang diperoleh, eksperimentasi yang dilakukan, dan seberapa valid nanti teori yang dibangun. Karena itu ada sains yang kebenarannya mungkin 90%, ada yang 60%, ada 70%, ada 40%. Apa buktinya? Karena ilmu pengetahuan bisa ditundukkan, bisa dikalahkan, diganti dengan pengetahuan yang baru lagi, diganti dengan pengetahuan yang baru lagi. Itu maksudnya. Misalnya dulu, misalnya ya, di zaman sebelum muncul fisika modern, katanya waktu itu tidak bisa berubah, katanya. Dulu orang semua percaya waktu tidak berubah, tapi kemudian setelah muncul Albert Einstein, waktu berubah. Jadi teori yang dulu sekarang udah gagal. Sama seperti evolusi ya, yang meskipun sampai sekarang masih tetap diterima, tapi pelan-pelan sekarang banyak sekali data membuktikan kerapuhan bangunan dari teori evolusi misalnya ya, dan segala macamnya ya. Jadi sains harus kita terima, tetapi tidak harus kita samakan seperti kita mengimani atau mempercayai wahyu ya. Dan itu maha hebatnya Allah SWT. Kita diberi dua model ilmu, kita diberi pengetahuan oleh Allah. Yang satu kenapa kok tidak diberikan langsung? Karena Allah sudah ngasih tool sama kita. Allah ngasih akal sama kita, ngasih indera sama kita, ngasih semua panca indera, five senses kita untuk merengkuh ilmunya, ilmu yang ada, yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Sehingga sebenarnya ilmu itu tanpa kita bisa menggunakan dan mencari ilmu itu melalui panca indera yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Tapi ada ilmu-ilmu yang tertentu ya, yang memang Allah secara khusus ngasih informasinya kepada manusia secara langsung. Karena kalau sampai keliru, dia tidak hanya membahayakan kehidupan dunia, tapi nanti terlebih dia akan membahayakan kehidupan di akhirat. Makanya seperti ilmu tentang ilahiyat, tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, dia perlu intervensi Allah langsung, yang kita sebut dengan wahyu. Dan itu semuanya diberikan oleh Allah kepada kita, ilmu yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk yang lain. Malaikat mulia, kalau kita renungkan, subhanallah, malaikat itu di arsy-Nya Allah SWT, di Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu kalau dalam kosmologi ya, katakanlah, jadi kalau ditarik garis lurus, Mekah itu, Ka'bah itu kalau ditarik garis lurus ke atas itu namanya Baitul Ma'mur. Di bawah ini orang tawaf, jenengan tidak pernah melihat Ka'bah sepi dari orang tawaf. Terus sampai insya Allah sampai ila yaumil qiyamah akan ada orang bertawaf. Di Baitul Ma'mur sana, Ka'bahnya di langit sana. Di sana juga terus tawaf terus. Tapi yang tawaf malaikat di sana. Dan malaikat kalau menurut riwayat di dalam hadis hanya boleh tawaf sekali saja seumur hidupnya. Dan banyaknya 70.000 malaikat yang tawaf. Jatahnya sekali, setelah selesai ganti malaikat yang baru lagi sampai sekarang. Jenengan renungaken terus piro akeh malaikat.
Berapa banyaknya malaikat. Dan sebagian banyak malaikat kayak ngono itu mangke mudun wonten Lailatul Qadar. Meskipun tidak semuanya, tapi banyak banget. Aksar min adadil hisa, lebih banyak daripada jumlah kerikil. Lho yo napa wong sing tawaf mawon kuatah. Dan malaikat subhanallah dia mensucikan Allah terus. Wonten sing sujud mulai diciptakan ngantos saniki sujud terus. Wonten sing rukuk terus malaikat itu. Dia mulia, makhluk yang suci, ya. Tapi yang menarik, manusia bisa jauh lebih hebat dari malaikat. Kenapa? Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, ketika malaikat komplain kepada manusia, bukan komplain, pingin tahu hikmah kenapa kenapa Allah memilih Nabi Adam untuk menjadi khalifah. Kata Allah SWT, kamu tidak tahu, ilmumu tidak mencukupi. Tapi salah satu jawabannya adalah sebagaimana yang direkam dalam Al-Baqarah adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Jenengan renungaken ngeten. Kalau jenengan belajar ilmu pengetahuan nopo mawon bidangnya, biologi, kimia, ekonomi atau apa saja, masing-masing ilmu niku dia punya clue nama-nama. Sampean misalnya belajar biologi, engko ono nama-namanya sendiri, kromosom, zigot, apa. Jadi kalau mau diringkes, ilmu itu sebenarnya nama. Lain dengan ringkes. Lek sampean belajar fikih, isine kok ya ketemu misalnya khulu, talak, nikah, waris dan segala macamnya. Kalau jenengan belajar matematika, nanti juga ketemu teori-teorinya, nopo semuanya. Jadi kalau diringkes ilmu itu ujungnya, pangkal pokoknya adalah asma. Dan yang dikasih itu hanyalah manusia, boten malaikat. Yang digambarkan Al-Quran wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan ilmu itu menjadi bekal kita untuk menjadi khalifah fil ard. Karena itu kita menjadi mulia. Kita menjadi sebagaimana Al-Quran menyatakan, kita ini dimuliakan oleh Allah. Ya, wa karrama bani Adam. Allah memuliakan kita, anak cucu Adam. Salah satunya karena Allah ngasih ilmu. Karena itu sebenarnya orang yang tidak punya ilmu tidak ada harganya sebenarnya di mata Allah. Apalagi kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, makin tidak berharga makhluk itu. Lah, yang menarik sekarang Allah ngasih ilmu dengan dua pola. Yang satu sudah dikasih potensi dari Bapak Adam dulu. Ya. Karena itu bahkan nanti semua bahasa semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Adam yang terus ke kita. Itu model yang pertama, yang nanti yang disebut dengan allazi 'allama bil qalam. Yang kedua, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah juga ngasih ilmu meskipun tanpa media. Ya, meskipun tanpa media, seperti wahyu, seperti ilham, seperti ru'ya salihah dan segala macamnya. Orang-orang barat sekarang menyebutnya, ada yang menyebut dengan insight. Ya. Ada yang menyebut dengan intuition. Wong Jawa nyebutin apa? Wangsit, kata wong Jawa. Contoh misalnya ya, katanya ini contoh. Ada mahasiswi, saya baca di bukunya Osho niku salah satu nopo ulama wong Hindu ya. Buddha nopo Hindu. Rambutnya panjang, tinggal lama di Jepang sama di Kanada. Dia banyak menghasilkan buku. Salah satu bukunya yang menarik, judulnya Intuition. Saya tertarik, saya baca bukunya. Ada banyak cerita di situ. Dia menjelaskan intuisi itu menurut Osho adalah gampangannya kayak ilham dalam bahasa Islam. Dan intuisi itu dia kasih contoh. Contohnya Einstein di situ diceritakan. Einstein punya murid. Janjian muridnya ini suruh ke rumahnya. Datanglah ke rumahnya sang murid ini. Einstein sedang ada di dalam kamar mandi. Dia sedang di bak mandi. Disuruh nunggu di ruang tamu. Einsteinnya sedang asik bermain bubble-bubblenya sabun itu. Ya main sambil, karena tempat yang paling disukai oleh Einstein adalah
kamar mandi. Dia santai gitu. Lama sampai berjam-jam dia menikmati santai, dan setelah itu muncul wangsit dalam bahasa kita, muncul intuisi kata Osho, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya teori generalitas dari Albert Einstein. Kata Osho, itulah yang disebut dengan intuisi. Dia banyak ngasih contoh, Archimedes ya kasih contoh ya, untuk menunjukkan ilmu yang tidak dapat didapat dari laboratorium, kata dia. Osho menyimpulkan ya, Osho menyimpulkan apa ini benar atau enggak tidak usah kita pedulikan, hanya sekedar pengetahuan. Kata Osho, caranya kalau kita ingin dapat intuisi, satu, tekunlah di satu masalah yang kita pelajari, disuruh involve terus, disuruh ngelibet terus dalam masalah itu. Setelah itu usahakan punya situasi yang tenang, nanti akan muncul wangsitnya. Itu teorinya Osho. Misalnya sampean bahas tentang aljabar, metenteng sinau terus sampai muntah-muntah mikir itu wes, nanti cari situasi yang nyaman, nanti suatu saat akan muncul intuisi. Itu alanya Osho, alanya Osho. Ibnu Sina kalau kita baca di ceritanya juga mengalami hal yang sama yang menarik, yang nanti kita sebut dengan ilham ya, atau karomah, atau apalah pencerahan ya, isyraqiyah kalau pakai bahasa yang lain. Misalnya kata Ibnu Sina, kalau aku mentok tidak bisa memberikan jawaban di laboratorium, maka dia pergi ke masjid, sholat sampai aku dapat ilham, kata Ibnu Sina ya. Wallahu a'lam. Tapi yang menarik, ada pengetahuan yang dihasilkan tidak melalui proses bagaimana yang kita ketahui, karena ilmu itu yang kita sadari itu kan, kita ini punya banyak fakultas dalam diri kita, wonten mata, wonten telinga, dan segala macamnya. Yang umum kita ketahui bahwa ilmu itu hanya melalui mata terus sampai ke pikiran, semuanya digodok di pikiran. Hati mboten nanti dimanfaatkan. Padahal kalau kita perhatikan, banyak sekali cerita mulai zamannya sahabat, orang mendapatkan lompatan pengetahuan tidak seakan-akan tidak karena pikirannya. Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekian orang-orang saleh yang kalau kita pikirkan kayak tidak masuk akal, ke tingkat kepandaiannya, cakupan ilmunya, dan segala macam. Di Islam sebenarnya kita dikasih dua hal untuk meraih ilmunya, meraih ilmu. Satu melalui cara-cara normal, yang kedua dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau dua itu digabung, siapa yang bisa ngelawan orang Islam? Sayangnya sekarang dua-duanya tidak dipakai kebanyakan ya. Belajarnya males, ibadahnya males. Jadi terus orang pesantren namanya jahil murakab, kata orang pesantren ya, bodoh tikel-tikel kata dia, atau bodoh kok dipek dewe ya, mau dibagi-bagi gitu. Ya, jadi menarik. Jadi yang membedakan kita dari makhluk yang lain adalah karena kita punya ilmu. Dan sampai di ayat kelima Allah mengingatkan kita ada dua hal kalau kita mau mengikat ilmu. Satu, iqra. Yang kedua, allama. Baca sama ngajar. Tidak ada gini, mengikat ilmu yang terbaik salah satunya adalah belajar, yang terbaik adalah mengajar. Saya terus terang ya, salah satu yang memotivasi saya, doa saya, salah satu, ini bocoran, salah satu doa saya itu kepingin iso sinau Al-Quran. Saya kepingin iso terus sinau tafsir. Tapi saya tahu saya ini pribadinya males. Saya orangnya tidak teratur. Wadung seneng sinau, mari ngono turu. Saya bukan orang yang rapi polanya. Istri saya tahu betul karakter saya. Jadi saya tidak teratur. Karena itu saya kepingin hidup saya terus belajar Al-Quran. Karena itu saya mohon pada Allah, ya Allah, saya mohon kepingin saya ini dimanfaatkan, saya bisa iso ngajar. Ya opo ada cara yang ndak bisa, ndak saya harus baca Quran, harus sinau Al-Quran. Caranya adalah mengajar, dan itu saya ciptakan dari dulu.
Saya di Manuan misalnya, saya pokok ben subuh ngaji, tak bikin, karena kalau saya motifnya hanya untuk saya sendiri, males biasanya. Tapi kalau motifnya kita untuk mengajar orang, dia lebih serius. Belajarnya kita serius, wedi salah dan segala macam. Dan tidak ada yang mengkip kita untuk lebih terus mau belajar, meningkatkan terus, melebihi mengajar. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Karena mengajarkan itu mengawetkan ilmu kita, mengawetkan ilmu kita. Kalau kita belajar untuk konsumsi diri kita, tidak ada dakwahnya nanti, nggak ada usaha kita menularkan kepada orang lain, cepat hilangnya, cepat hilangnya. Dan itu yang harus ada. Ilmu harus disebarkan. Satu, ada 3 media yang tadi sudah disebut, Iqra, Qalam, sama Allama. Ya, jadi baca, ngajarin, sama menulis, sama menulis. Dan itu tidak bisa dilepasin. Ketika Abdullah bin Mas'ud, kalau saya tidak keliru, bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan tulisan ini ya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah saya harus mencatat apa yang saya dengar dari lisanmu tentang hadis, wahai Rasulullah SAW? Rasul menyatakan iya, ya, catatlah, karena itu akan mengikat ilmu. Dan memang seperti itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, misalnya berkenaan dengan kitabah atau dengan menulis. Aktubu ma asma' minka minal hadis, kata Abdullah bin Umar ya. Apakah akan aku catat apa yang aku dengar darimu dari hadismu ya Rasulullah? Qala, Rasul menyatakan na'am, iya. Faktub fa innallaha ta'ala 'allama bil qalam. Tulislah, karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, mengajarkan dengan pena. Dan perintah menulis ilmu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW, karena disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya, itu sampai ayat ke-5. Sekarang kita masuk, karena sampai 1 sampai 5 berkenaan tentang ilmu yang umum kita ketahui. Dia termasuk ayat yang 5 ayat pertama yang diturunkan Allah. Setelah itu lama nanti turunnya. Ayat 6 sampai terakhirnya itu tidak langsung, lama. Tapi nanti ketika disusun dia disatukan lagi. Disatukan. Oke, ayat ke-6 sekarang sudah mulai berbicara tentang musuhnya Rasulullah SAW, yakni Abu Jahal. Yang gambarannya seperti kemarin yang kita jelaskan. Orangnya pinter, hebat dan segala macamnya. Tapi yang nanti subhanallah, Allah cara mengalahkan. Siapa yang mengalahkan Abu Jahal? Saya ingin tahu. Sinten ingkang yang membunuh Abu Jahal? Abu Jahal orangnya gagah, tinggi, pinter, sugih, terkenal. Tapi dikalahkan oleh orang yang kecil, pahanya kecil. Ya. Tapi dia dijuluki sebagai ensiklopedianya umat Islam. Abdullah bin Mas'ud, orang miskin, pengembala kambing, pengembala unta miliknya Uqbah. Ya, dia orang miskin, tidak punya pembela. Tapi dia orang mulia, yang nanti masuk Islam gara-gara ketemu Rasulullah SAW. Dia lagi ngembalain kambing, punyanya tuannya. Datang 2 orang katanya menemui dia, Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Kemudian dia tanya, adakah engkau punya air susu yang bisa dibagikan pada aku? Dia bilang, saya hanyalah seorang penggembala dan saya tidak punya. Kata Rasul, dulu saya pinjam. Rasul meminta kambing yang kecil yang tidak mungkin bisa keluar air susunya. Kambing kecil, anak kambing. Dipegang oleh Rasulullah, puting susunya menjadi besar, dan kemudian minum 3-3-nya. Abu Bakar minum dengan puasnya, Rasulullah minum dengan sedan. Sinten? Abdullah bin Mas'ud juga minum sebelum dia masuk Islam, masih dalam keadaan kafir. Rasul hanya ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Begitu keluar airnya, takjub Abdullah bin Mas'ud. Ajarkan aku kalimat apa yang kamu tadi ucapkan.
Sejak hari itu berubah hatinya Abdullah bin Mas'ud, dan kemudian dia resign jadi pengembala. Dia membaktikan dirinya kepada Rasulullah SAW. Nanti dia disebut dengan Sahibul Na'lain, ya. Dia orang yang selalu membawa sandalnya Rasulullah SAW. Dia menjadi khadimnya Rasulullah. Salah satu khadim Rasulullah selain Anas bin Malik adalah Abdullah bin Mas'ud, yang nanti dia yang bunuh Abu Jahal. Subhanallah. Ada cerita menarik nanti di akhir saya ceritakan tentang Abdullah bin Mas'ud, karena waktu nanti membaca surat Ar-Rahman, yang nempeleng pertama waktu Abdullah bin Mas'ud baca Ar-Rahman, siapa yang nempeleng pertama? Abu Jahal. Tempelengi karena dia orang besar, pecah nih telinganya Abdullah bin Mas'ud, pecah. Nangis Abdullah bin Mas'ud. Rasul nangis. Malaikat Jibril turun, guyu malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, antum tertawa, Abdullah bin Mas'ud menangis." Kata Rasul, "Saya alam, kamu nanti akan tahu." Katanya malaikat Jibril, "Kapan tahunya? Nanti di perang Badar, ketika yang menyeret Abu Jahal kepalanya dari ubun-ubunnya sinten? Orang yang kecil yang bernama Abdullah bin Mas'ud nanti." Subhanallah, ya. Nanti kita kalau sudah masuk lanas fa'am bin nasiyah, kita selesaikan hari ini. Kita masuk sekarang ar-ra'a hustaghna. Kalla innal insana la yadgha. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, ar-ra'a hustaghna. Ya. Innal insana la yadgha. Sesungguhnya manusia, al-insan di sini merujuk kepada para ahli tafsir sepakat merujuk kepada Abu Jahal. Saya tidak mengulang lagi siapa Abu Jahal. Yang digambarkan Al-Quran la yadgha. Yang menarik, jangan renungkan, satu, dikasih inna, dikasih lam lagi untuk dikasih lam taukid, dikasih penegasan inna untuk menyatakan sungguh-sungguh, ya. Meskipun kalimatnya terbuka, karena insan tidak merujuk saja kepada Abu Jahal, tetapi konteksnya ayat ini, kalau mau contoh, pingin tahu kayak apa orang yang togo itu, kalau di dalam Al-Quran nanti dibandingkan, ya. Di dalam Al-Quran yang togo jelas nih sinten? Fir'aun, ya, innahu togo, ya. Al-Quran menyatakan innahu togo. Ada yang jauh lebih togo dari Fir'aun. Nanti Rasulullah menyebut Abu Jahal itu lebih parah daripada Fir'aun nanti, ya. Yang menarik, kata Al-Quranul Karim, la yadgha, selain Abu Jahal, karena kalimatnya terbuka, sebenarnya siapapun bisa menjadi togho. Saya ulang lagi, togho, misalnya di Al-Quran dipakai lamma toghol ma hamalnakum fil jariyah, misalnya ketika air itu sudah meninggi, udah melebihi batasannya, naik ke daratan, Al-Quran menyatakan lamma toghol ma, begitu airnya naik ke atas, lamma toghol ma hamalnakum fil jariyah. Nabi Lut, Nabi Nuh dan anak buahnya udah masuk, sekarang berada di atas perahu. Lah, air yang melempah ruah namanya togho, wis keluar dari batasnya namanya togho. Dari kata itu diambil kata toghut. Artinya orang kalau sudah melampaui batas, batasannya apa? Batasan yang sudah di set up oleh Allah SWT. Ini tidak boleh, ini boleh, dan segala macam. Allah menyatakan di ayat ini, sesungguhnya manusia itu pasti togho, pasti dia akan kelewat batas, pasti no woman, ya. Jadi bukan nemen saja, no woman, ya, karena sudah togho, ya. Nemen biasa saja, karena ini sudah melewati batas. Kapan dia kayak begitu? Ar-ra'a hustaghna. Kalau dia sudah melihat dirinya istaghna. Istaghna niku terjemah yang terbaik adalah bahasa Jawa, semoge bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya merasa cukup. Nah, saya mboten keren niku. Saya ngampi bahasa Jawa, semoge. Semoge itu merasa cukup, tidak butuh orang lain. Ya. Jadi ngeten, yang subhanallah, apalagi cerita tentang ketika turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, ya. Allah menggunakan kalimat yang menggedor hati kita sebenarnya. Ketika turun ayat ini, sapa sing gelem ngutangi pangeran, gampangane.
Lan donya iki nek pangeran, rezeki kabeh nek pangeran. Allah itu hanya ngingatin kita betapa kikirnya kita dan betapa kita ini cintanya sama dunia ini. Sampai Allah ini, aku gelem ta, sapa sing kate ngutangi aku? Pasti kok tak sahur. Padahal kabeh nek pangeran, kabeh nek pangeran. Begitu turun ayat ini, wonten ulama Yahudi lagi ceramah, dia jelasin gini-gini dan segala macamnya. Abu Bakar datang, dia bilang, Abu Bakar menyatakan kepada ulamanya Yahudi itu di Madinah, dia bilang, hei, kamu itu kan yang paling tahu bahwa Rasulullah itu benar, bahwa bahkan kamu tahu persis ciri-ciri kalau Rasul itu benar sebagaimana dalam kitab-kitabmu. Sudah stop mengajarkan yang tidak benar, masuk Islam, tobat. Abu Bakar marah. Dia terus bilang, hei Abu Bakar, ngapain aku masuk agamamu? Wong Tuhanmu miskin ngono. Mosok kok pangeran kok utangnya aku pisan. Kenapa saya kok harus beragama dengan Tuhan yang suka hutang? Itu omongan wong Yahudi. Mangkel Abu Bakar, ditekek wonge. Teng Abu Bakar. Dadi nggih wonten cerita Abu Bakar ngamuk niku nggih wonten. Karena apa? Karena kekasihnya, karena pujaan hatinya dikata-katai dengan kata-kata yang tidak senonoh. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ngamuk Abu Bakar krana pangeran. Karena Allah dihinakan. Dia tidak terima. Tapi kemudian dilepasin Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saking lapor orang ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, poncomu itu ngene-ngene dan segala macamnya. Apa kata Abu Bakar? Dia menghina Allah. Dia bilang Allah itu fakir dan dia yang kaya. Ya, dan segala macamnya, marah dan dia mengelak. Ini berkenaan dengan kefakiran. Istaghna itu perasaan bahwa kita ini sudah cukup semuanya, ngeten. Kenapa istaghna bisa togho? Kita ini kalau merasa mampu, biasanya pelan-pelan psikologi kita pelan-pelan nanti akan tidak merasa butuh sama yang lain. Sampai tidak terlalu pinter, oh jangan pinter dulu lah. Kalau kita sudah punya banyak uang, pinter nanti paling akhir dulu. Kalau kita punya banyak uang, maka kita merasa tidak butuh apa-apa. Wis kabeh iso, ini semuanya dan segala macamnya. Cenderungnya biasanya kita kemudian pelan-pelan ngeremehin orang, karena semuanya seakan-akan bisa diselesaikan dengan uang. Mentalitasnya teniki nggih ada di antaranya menginggapi Abu Lahab, Abu Jahal yang menyatakan piro sing jaga neraka iku piro Muhammad 19. Ya gampang lah, engko tak sogok donyaku akeh kok. Karena dia itu akan muncul kalau kita biasanya lihat orang kaya biasanya terutama di Indonesia ngeremehin nopo-nopo, ngurus KTP, ngurus alas teplon duit lah mari toh. Ya, kenapa? Karena dia merasa punya banyak uang dan dia merasa tidak butuh sama siapapun karena dia bisa menyelesaikan semua urusan. Ijazah mawon saged ditumbas, apa saja bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Sama juga dengan pengetahuan. Kalau kita sudah semakin merasa makin pinter, biasanya ada penyakitnya wong pinter niku. Orang itu kalau sudah, makanya ayat ini mengingatkan salah satunya berkenaan dengan Iqra, ada penyakitnya. Mestinya ilmu itu makin dhuwur, makin ngeten. Seperti pohon yang ketika berbuah, mboten wonten ranting pohon kalau berbuah tambah ngadeg ngeten wonten. Dia makin turun kalau dia berbuah. Lek sik durung wonten wohe, gagah kabeh ngeten. Tapi sono wohe ngeten dia. Lah, yang menarik ilmu itu kadang apalagi kalau tidak bismi rabbik itu membuat kita pongah, dikandani gak mau. Kon arek opo kait mlebu Islam ae ngandani aku misale. Kon mondok nyang endi ngandani aku iku dan segala macamnya. Itu namanya istighna. Semakin kita merasa semoge dalam hal apapun saja nanti bisa togho. Abu Jahal prototipenya yang digambarkan di ayat ini adalah orang yang merasa istighna. Bahkan dalam hal istighna menarik sekali ada riwayat di dalam di tafsir dijelaskan pertanyaannya, dialognya Rasulullah SAW dengan Abu Jahal berkenaan dengan ayat ini ya, ar-ra'ahu istaghna. Abu Jahal
ketika turun ayat ini berkata kepada Rasulullah SAW, apa katanya dia? Kamu bilang Tuhanmu itu katanya kalau misalnya orang itu istaghna, kalau sudah kaya dia akan togo, kata dia. Gini aja lah, kamu bikin aja gunung itu, satu gunung itu jadi emas atau jadi perak, nanti kasihkan ke aku, nanti aku akan tinggalkan agamaku dan nanti aku akan masuk ke agamamu. Wes ndak tak togo maneh aku, ngono gampangane ngoten. Pancene wong kurang ajar pol ya Abu Jahal nih. Yang menarik apa katanya, Rasulullah belum menjawab, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, menyatakan bahwa Muhammad SAW, kalau misalnya kamu mau, aku akan rubah gunung itu menjadi emas. Dan kalau dia mau menerima Islam, maka selamatlah Abu Jahal. Tapi kalau dia setelah aku rubah jadi emas dan dia kok tidak mau menerima, maka nasib dia akan senasib dengan ashabul Maidah, dengan orang-orang Yahudi yang dulu mau ditumplai dengan gunung ya, katanya Rasulullah SAW. Tapi tidak membolehkan Rasulullah SAW. Abu Jahal masih dikasih kesempatan sekali lagi oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan karakternya. Ataz'am anna man istaghna tagha, misalnya dia bilang in syi'ta fa'alna dzalik, katanya malaikat Jibril, kalau kamu mau Muhammad, aku akan lakukan itu. Tsumma illam yu'minu fa'alna bihim ma fa'alna bi ashabil Maidah. Akan tapi kalau Abu Jahal itu tidak beriman, kami akan melakukan apa yang telah kami lakukan terhadap ashabul Maidah. Fakaffa Rasulullah SAW, maka Rasulullah menahannya anid doa, ya tidak mau Rasulullah, karena sayangnya Rasulullah masih belas kasihannya. Jenengan nek mikiri para nabi oleh sayangi teng umate, mboten masuk akal. Jadi kalau kita mikiri wis dakwah wis hebat, mboten nonton apa-apane ya. Apalagi kalau jenengan perhatikan para anbiya, mulai Nabi Nuh dan segala macam, subhanallah, cintanya dia kepada umatnya, ya, cintanya, padahal dia tidak dapat apa-apa, tidak minta ajar, ya, tidak minta balasan apa-apa, kecuali dia minta kebaikannya, kebaikan kita, agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Tapi nemen nang saleh, sama seperti Abu Jahal, meskipun sudah terlalu parah kejelekannya Abu Jahal yang dilakukan kepada Rasulullah SAW. Oke, kita lanjutkan. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia sudah istighna, kan itu hati-hati. Islam mengajarkan kita untuk tidak sampai pada istighna, nopo mawon. Karena itu kita dilatih untuk la haula wala quwata illa billah. Semua wonten penyakite, alim nggih wonten penyakite, ahli ibadah nggih wonten penyakite. Pemane soge paling gampang penyakite niku. Wong ahli ibadah niku nggih wonten penyakite. Iso riya, iso sum'ah, iso ngrasa paling alim, iso dan segala macamnya. Wis istana wis nanti semuanya ada, termasuk kepandaian dan segala macam. Karena itu kita harus hati-hati. Karena itu harus kita hati-hati. Itu yang disebut dengan usaha kita untuk tidak sampai ke istaghna. Ya. Ar-ra'ahu istaghna. Kata Al-Quranul Karim, inna ila rabbikar ruj'a. Allah ngingatin semuanya kepada kita yang istaghna, yang merasa semugih dan kemudian tidak butuh sampai kemudian togo. Kita melakukan apa saja, ya, melanggar batasan yang sudah diset oleh Allah SWT. Kata Allah SWT, inna, sesungguhnya ila rabbika, kepada Rabbmu, ar-ruj'ah. Kita ini semuanya akan dikembalikan kepada Allah SWT. Ini gambaran yang halus, ngeten. Di Al-Quran Allah itu berbicara dengan langsung hanya kepada orang yang dicintainya, ya, sebagaimana kepada Rasulullah SAW. Semua kalau jenengan lihat di dalam Al-Quran, semua yang domir kakak itu semuanya hanya kepada siapa biasanya? Rasulullah SAW. Hanya di ayat ini Allah berbicara tidak hanya kepada Rasulullah, tapi termasuk kepada lawan bicaranya, orang yang tokoh. Seakan-akan ini bukan ini ngeten. Nah, tujuannya bukan berarti bukan berarti Allah nyayangin, tapi kados ngeten.
Misalnya ini ujian, terus ada orang yang ngerpek, satu yang ngerpek, namanya Selamet misalnya ya, waktu ujian nih, terus saya bilang ya, saya tahu di ruangan ini ada yang ngerpek. Bagi Slamet, perasaan meskipun dia ngerpek itu mboten pati soro perasaan bersalahnya. Kenapa? Karena dia mikir dak kira ro, paling dikira wong liya, paling dikira teman yang lain. Ya, kalau kita ngomong kepada orang tanpa menyebut namanya secara langsung, bagi orang yang melakukan kesalahan, maka kesalahan itu dibagi-bagi ya wong akeh. Koyok-koyok aku yang ndak paling dikira wong liya, paling dikira wong liya, dia merasa enteng. Tapi kalau saya kemudian masuk dan bilang, saya tahu ada satu orang di ruangan ini ngerpek, Selamat maju, ya napa Selamat, greweli ini langsung sama. Ayat Al-Quran ini bilang dengan kalimat yang umum awalnya. Abu Jahal mirengaken niku. Abu Jahal mendengarkan ketika Al-Quran menyatakan kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, dikira wong liya istaghna, dikira tagha. Padahal dia sedang berbicara, kalimatnya sedang berbicara dengan Abu Jahal. Inna ila rabbikar rujaa. Kon aku ngomong yang awakmu iki, kon bakal balik engko nyang pangeran. Dan itu menjadi peringatan kita semuanya, termasuk dalam konteksnya kita semuanya. Inna ila rabbikar rujaa. Nanti kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Quran menunjukkan kejelekan perbuatan dari Abu Jahal ya. Abu Jahal di dalam memusuhi Rasulullah SAW. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita ay akhbirni ya Muhammad, beritahukan kepadaku ya apa lek menurut awakmu, misalnya ngono. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang alladzi yanha 'abdan dikasih tanwin an untuk menunjukkan kehebatan. Niki bukan hamba biasa, hamba yang sangat istimewa, yakni Rasulullah SAW. Allah menyatakan, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mencegah abdan, hambaku yang aku cintai. Kapan ketika Allah menyebut abdan ini? Idza shalla, ketika dia salat. Kan itu menarik jenengan renungaken. Kalau kita ingin menjadi hambanya Allah SWT, amalan yang wajib kita bagusin pertama kali adalah salat. Loh, titel yang paling tinggi yang bisa diraih oleh manusia adalah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan ingin dapat kualitas hamba, salat yang baik. Semakin salat kita baik, maka kita akan menjadikan predikat terbaik. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan panggilan yang subhanallah menariknya, abdan. Dan itu dikasih tanwin untuk menunjukkan itu kayak very special slave of Allah. Ini servant of Allah. Hambanya Allah yang sangat spesial. Tapi Allah menyebutnya itu ketika dia melakukan salah satu amalan ibadah, yakni salat. Abdan idza shalla, abdan idza shalla. Dan orang yang sedang sholat kayak begini ini dilarang. Ya napa? Allah memuliakan dia sampai disebut dengan abdan. Terus ada orang yang mencegahnya dia untuk sholat. Dia sampean renungaken terus ya apa? Coba gampangannya kalimat ara'aita itu kayak ngene. Ya apa coba pikiran. Ya apa wong koyo ngono lho terus ya apa? Ngeten. Akhbirni ya Muhammad. Jadi kalau ditafsir ara'aita ay akhbirni ya Muhammad. Critanono aku ya apa wong koyo ngono iku. Ngaten nek bahasa Jawa nih ya. Orang yang mencegah, orang yang sedang dimuliakan oleh Allah ketika dia sholat. Apa yang dilakukan? Sekian banyak riwayat menunjukkan sumpahnya Abu Bakar, sumpahnya Abu Jahal di hadapan kelompoknya, bahwa dia dengan tegas menyatakan, misalnya salah satu riwayat, anna Aba Jahlin qala fi mala'in min toghati Quraisy, ya. Sesungguhnya Abu Jahal berkata di tengah-tengah
para toghut Quraisy ya. La in ra'aita Muhammad, ini omongannya sesumbarnya Abu Jahal, kalau kamu melihat Muhammad yusolli, dia sedang sholat di depan Ka'bah, la'at ana unuqahu, akan tak injak lehernya. Ini omongannya, dia sumpah kepada orang-orang, saksenono, lek sawakmu nonto ono Muhammad sholat lagi di depan Ka'bah, tak ida gulune. Itu ngomongnya Abu Jahal dan segala macamnya. Misalnya lagi ada riwayat yang lain yang menunjukkan berbagai perbuatan busuknya Abu Jahal yang dilakukan pada Rasulullah ketika sholat. Misalnya dikasih kotoran unta, diselimuti dengan kulit unta yang baru disembelih, dan segala macamnya. Semua perbuatan yang sangat amat tidak manusiawi dilakukan oleh Abu Jahal. Yang paling terakhir, dia sesumbar di hadapan orang-orang. Nanti kita teruskan ceritanya. Itu semuanya yang dilarang oleh Abu Jahal ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Al-Quran terus menyatakan, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang ya, yakni Rasulullah SAW, orang yang dilarang untuk sholat itu, in kana 'alal huda, kalau dia itu berada dalam kebenaran. Terus lek dekne sing bener, dekne ku ndak niat apa-apa, dekne sebenarnya sedang mengajarkanmu untuk mendapatkan hidayah, mengajarkanmu ketakwaan, misalnya yang pertama. Ada juga misalnya di tafsir domirnya tidak kepada Rasulullah tapi kepada Abu Jahal. Coba bayangkan kalau seandainya Abu Jahal itu justru yang mendapatkan hidayah, dia mau menerima hidayah dan dia mau mengajarkan ketakwaan, dia akan menjadi orang yang baik. Yang pertama ya, jadi maknanya bisa dua. Yang pertama, kalau milih yang bagaimana kalau seandainya justru yang benar itu Rasulullah SAW, dan memang pasti benernya, seakan-akan disuruh berpikir ya. Untuk Abu Jahal mikir, mbok yo awakmu itu mau berpikir bahwa Rasul itu tidak melakukan perbuatan apapun yang kamu anggap sebagai perbuatan yang salah. Dia sedang mengajarkan kebaikan, dia mengajak kamu untuk mendapatkan penerangan hidayah, dia mengajak kepada takwa kepada Allah SWT misalnya ya. Lah orang yang kayak begitu terus kamu cegah, kamu mau ibaratnya itu kok cara wong ngomong kok cek goblok kan kate modar ta awakmu, kira-kira harus ngoten gampangannya ya. Itu yang digambarkan. Atau yang kedua, kalau refernya kepada Abu Jahal, bagaimana kalau seandainya Abu Jahal memilih hidayah dan memilih ketakwaan, dia akan jadi manusia yang hebat. Kenapa? Karena hatta Rasulullah SAW sendiri melihat potensi yang spesial pada diri Abu Jahal, seperti penjelasan kemarin pertemuan pertama, sampai Rasulullah SAW mendoakan berdoa keluhuran Islam atas dua Umar. Allahumma aizzal Islam bi Amr bin Hisham atau bi Umar ibnul Khattab ya. Ya Allah, luhurkan Islam atas salah satu di antara dua Amr, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham ya, karena hebatnya. Tapi apa yang terjadi pada Abu Jahal? Dia tidak beriman, dia tidak memilih Islam, tapi dia menyatakan sebagaimana Al-Quran merekam, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dia justru kadzdzaba, dia mendustakan. Kenapa tidak kafara? Kenapa kok kadzdzaba? Karena Abu Jahal itu tahu kalau Rasulullah benar, Abu Jahal tahu kalau Al-Quran benar, tapi dia mendustakan. Wong pinter kok, wong pinter itu tahu kalau salah, tapi dia mencari cara untuk menutupi. Jenengan lek gak ada ilmu, terus males sholat jamaah, terus males teng masjid, terus males menghadiri majelis taklim, niku ono ae cara ngakali. Karena merasa punya ilmu. Itu kan kanggo wong sing anu, tapi kan Allah itu kan sifat, salah satu sifatnya ngono, ada aja. Tapi kalau kita ndak punya ilmu, ndak punya kayak ngoten niku. Wedi tok isine wis aduh mlebu neraka kok aku iki ngoten. Tapi lek akeh ilmu nih ono ae carane. Misalnya diajak sedekah. Iya, tapi kan ada banyak yang lain. Masih aku ngei sedekah yang bojo iku ya sedekah. Justru itu terbaik, ada aja caranya.
Itu carane ngoten niku. Kadzdzaba, kita mendustakan itu pelan-pelan, nanti di akhir, di puncaknya orang mendustakan. Karena sebenarnya musuh paling utama dari iman sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Perang lawan ego kita masing-masing. Ini yang paling abot. Ngalahno egone, ngalahno kediriannya. Itu yang paling abot. Dan yang menarik itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Abu Jahal kadzdzaba. Dia tahu benar. Apa buktinya? Sekian banyak riwayat yang menunjukkan Abu Jahal sebagaimana yang kemarin kita bahas. Dia mendustakan. Pertama, kadzdzaba wa tawalla. Dan setelah itu dia berpaling. Dia nggak mau kepada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kemudian menyatakan agak cepat, alam ya'lam bi annallaha yara. Subhanallah, Allah menyatakan, alam ya'lam, tidakkah dia itu bi annallaha yara, sadar bahwa sesungguhnya Allah itu melihat. Saya mintanya, kenapa ayat ini menyatakan resepnya terhadap orang yang sangat parah kelakuannya, ya, sebagaimana Abu Jahal. Ayatnya terakhir nutupnya cuman kayak demikian itu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah itu melihat? Saya tanya ngeten dia. Orang itu, kalau jenengan renungkan psikologi kita masing-masingnya, orang itu berani melanggar aturan terutama karena nopo? Karena merasa tidak diawasi. Satu, contoh yang paling lumrah nih. Bah kiaiyo, bah ustato, bah siapapun, bah profesoro, bah ahli hukumnya. Kalau jenengan malam-malam jam 1 atau jam 2 naik sepeda motor atau kendaraan di perapatan, lampunya kuning atau merah, gono sopo-sopo, kira-kira mandek atau terus? Terus, kenapa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Karena merasa tidak ada yang ngawasin. Karena merasa tidak ada yang ngawasin. Niki penting, niki penting. Jadi kesadaran diawasi oleh Allah bahwa Allah melihat itu yang paling kuat untuk mencegah kita untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki bukan persoalan ilmu, tapi persoalan rasa, persoalan musyahadah. Lah ilmu semua orang tahu, Allah Maha mengetahui, alimun khabirun muhitun, semua tahu. Tapi rasa beda malih. Rasa niku mboten saged bukan urusan akal, tapi yang di sini. Contoh ilmu rasa itu kados ngeten nggih. Kalau waktu salat, ngene misalnya ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Semua tahu itu panggilan salat. Nggih, semua tahu itu panggilan Allah. Manggil kita untuk datang menemui dia. Tapi kalau kita jawab pakai akal, kalau cuma dengan akal mboten nyambung, ya susah masih. Tapi kalau dengan hati, rasa niku beda. Contoh ngeten nggih, saya gambarkan. Niku kados miss call. Sampean ada HP, terus ada yang nilpun. Nanti saya tanya perasaannya. Dan perasaan itu membedakan kita, membedakan perbuatan yang akan kita lakukan. Contoh ya, sampean badhe nikah, mau menikah kurang 2 hari, HP-nya bunyi calon istri atau suami kita, misalnya Fatimah. Sampean mau menikah dengan Fatimah 2 hari lagi, Fatimah nelpon ring, saya tanya, ndredeg ndak atine? Bergoncang, wajilat kulubuhum, ya. Yang pertama. Yang kedua, saya tanya, langsung dijawab apa ditunggu dulu? Langsung nih Ustaz. Waalaikumsalam. Wah. Langsung. Itu yang menarik. Kenapa? Karena yang berbicara rasa, yang berbicara perasaan. Jadi begitu HP-nya muncul nama Fatimah, bunyinya sama, semuanya bunyinya sama, kerining. Yang beda cuma namanya, Fatimah. Tapi teng mriki niku nyantol Fatimah. Demikian pula kalau yang nilpon tukang hutang, ya. Saya menro, waduh nagih hutang ini. Saya tanya, apa sampean mau langsung jawab? Geno Dik, geno. Paling ku pancet ae kuwi nagih hutang ae. Wis suruh nduk dhuwit pancet ae, biarin aja. Oke. Sekarang jenengan renungaken.
Mari kita renungkan sekarang. Allah nilpun jenengan di tengah kesibukan yang kita sangka dia perbuatan yang penting bagi kehidupan kita. Entah sedang rapat, ngetik, nulis, atau apa sajalah, bekerja nopo mawon. Allah ngebel sampean. Ada namanya itu. Di screen hati sampean. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagih utang iki. Geno wis. Nggih. Ada yang gitu? Ya Allah, sorry ya Allah, lagi serius nih. Kados ngoten. Kenapa? Karena kita tidak punya perasaan. Karena rasanya tidak terbangun dengan Allah. Tapi orang-orang soleh niku nyambung. Menurut Allah, ya Allah, jenengan panggil lagi, ya Allah. Dia datang, dia sami'na wa ata'na. Karena seakan-akan dipanggil, ya Allah. Kata-kata ngeten ya. Tiang niku semakin tinggi, mboten buntuh orang yang rendah. Jokowi mboten butuh kula lan jenengan sedaya. Ngene mboten. Paling yang dibutuhin Bu Risma, cukup. Surabaya gimana Bu? Oke Pak, aman. Ndak mungkin nelpon jenengan. Jokowi nelpon jenengan ndak mungkin, ya. Ndak mungkin. Hampir ndak mungkin lah. Hampir ndak mungkin. Satu. Saya tanya, Allah siapa yang lebih tinggi dari Allah? Mboten wonten. Huwal Aliyyul Azim. Allah subhana rabbiyal a'la. Allah yang maha tinggi. Memang Allah butuh sama kita? Enggak butuh. Allah butuh kita sembah? Enggak butuh. Kalau Allah butuh sembah, malaikat sudah jauh, jutaan tahun, ribuan tahun sudah menyembah Allah SWT. Kalau Allah butuh kualitas sujud ruku, sudah banyak malaikat yang sujud dan ruku. Model ruku sujud gaya wong Surabaya enggak butuh pangeran, ya. Moco sik plotat-platut enggak butuh janjane. Pangeran tidak butuh. Cuman karena Allah cinta sama kita. Allah cinta sama orang yang punya iman. And yet sinten sing manggil, sing nilpun niku lho sinten? Pangeran. Subhanallah. Dalam satu hari kita dikasih kesempatan 5 kali oleh Allah SWT. Dan itu bukan kita yang nilpun, Allah yang nilpun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita lupa, Allah ngingatin. Misalnya kita lupa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita etok-etok lali karena perasaannya ini diingatkan sama Allah. Kon lali ta? Asyhadu an la ilaha illallah. Awakmu biyen lak mari tasyahud to. Jare mari ngaku cintaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa diulang maneh lali. Asyhadu an la ilaha illallah. Biyen niku sing dicampur ambek wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, diingatin Allah sing iku yang dulu kamu waktu berikrar menyatakan Islam pasrah, Tuhan, ndak ada yang mau saya sembah, ndak ada yang lebih istimewa, ndak ada yang lebih saya cintai kecuali Engkau. Allah ngingatin kita. Dan itu subhanallah kalau kita renungkan, itu persoalan rasa. Sama seperti orang diindrai, merasa dilihat oleh Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Lah ini bukan persoalan pengetahuan, tapi kalau pengetahuan wis sudah paham Abu Jahal. Itu yang diingatkan. Kadang-kadang kita perlu untuk mengingatkan itu. Allah mengintai kita, melihat kita hatta setiap kedipan mata kita. Dan kesadaran itu yang akan membuat kita mboten saged togo. Mboten saged togo. Niku repot dan kedah di rasa niku kedah dialami. Mboten saged hanya dipelajari, dia harus dilawan, terus disalahin. Sama, kalau kita pingin merasakan nanti harus dilawan. Iki cilik, budal, sholat, terus dilawan, pelan-pelan nanti building. Nanti akan muncul jatuh cintanya. Seperti mana orang Jawa, weding tresno, jalaran soko kulino, kedah kulino, ya. Duduk ke jalanan soko ngulio, duduk ya kulino, ya karena kulino. Itu yang menarik untuk kita renungkan. Itu yang diingatkan oleh Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tiang-tiang soleh itu yang dipikirkan niku, dilihat oleh Allah, dilihat oleh Allah. Perasaan muraqabah, perasaan Allah sebagai raqib, sebagai pengintai, sebagai pengawas, ya. Kalau kita sudah punya perasaan itu yang akan membimbing kita untuk mboten togo, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutin. Kalla, ini udah mentok sekarang, ya. Udah diingatin mulai dengan cara yang paling pelan, diingatin, digunain cara pikirnya. Allah mengundang untuk tetap dapat hidayah. Abu Jahal, awak mbok mikir apa salah Muhammad itu?
orang yang baik, sholat, ngajak ibadah, ngajak takwa, kamu lawan. Coba kalau kamu gunain akal pikiranmu, iqra'mu, alamahmu, itu semuanya you gunain untuk beriman kepada Allah. Semuanya masih gunain yang baik-baik. Mentok Allah mengingatin terakhir. Oke? Kalau you tetap ingat, kamu diawasi loh oleh Allah. Lek sudah digituin tetap saja, udah, tidak ada lagi pilihan yang lain. Memang orang ini ahli neraka, wis gak bisa lagi. Gak bisa lagi. Tapi yang tahu begitu itu Allah Subhanahu wa taala pun sampean, ya. Kula pun udah 20 tahun saya berdakwah itu pada orang itu. Dia emang enggak bisa udah. Kayaknya si ahli neraka emang dia. Mboten saged. Mboten nangsal, nggih, mboten nangsal. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam. Ini yang paling terakhir. Jadi kalau kita lihat ini sebagai media dakwah, cara strategi dakwah, ancaman itu letaknya paling akhir. Setelah kita menggunakan akal kita, perasaannya dan segala macam, mentok baru kasih warning. Kalla, sekali-kali, la illam yantahi, kalau kamu tidak stop terus saya kayak ngono. Nah ini udah ancaman sekarang, dan ancamannya bukan main-main. La nasfa'am bin nasiyah, la nasfa'am bin nasiyah. Syafa'a itu nyabut, nah sampai akar-akarnya meredol. Itu namanya syafa'ah, ya. Allah menyatakan kalau kamu tidak stop, kamu akan saya seret, gampangannya sampai diseret saking nemene, bin nasiyah, dari dahimu, dari ubun-ubunmu sini. Kita gambarkan dulu kata ubun-ubun, ya, atau dahi, atau forelock, atau forehead, ya. Menariknya di dalam Al-Quran seringkali selalu digunakan dalam konteks yang negatif. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran misalnya, yawaddul mujrimu lau yaftadi min yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam, ya. Nanti akan dikenali orang-orang yang banyak maksiatnya, yang banyak jarimahnya, ya, mujrim. Dari mana dia dikenali? Karena dia punya tandanya, bisimahum fayukhadu, maka kemudian dia diseret, diambil, bin nawasi, dari ubun-ubunnya sini, dari dahinya, diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu gambaran paling buruk. Jadi tiang niku mangke ada yang jalannya dengan ininya, jadi diseret, ada yang jalannya tidak dengan mukanya. Sebagaimana di ayat yang lain Allah menggambarkan afamay yamshi muqibban ala wajhihi ahda may yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan kepalanya, mukanya di tanah di bawah, kakinya di atas, mana yang lebih dapat hidayah, mana yang lebih bisa berjalan dengan baik sampai menuju surganya Allah nanti, dibanding orang yang berjalan dengan tegak lurus, ya. Ini yang penting untuk kita renungkan, gambaran kejelekan. Yang pertama, yang kedua, nasiyah memiliki, biasanya kalau dalam simbolisasi menggambarkan dua hal. Satu, menggambarkan kemuliaan, karena ukuran kemuliaan manusia itu ada pada di sininya, di otaknya, di foreheadnya. Karena itu semua kebudayaan punya tradisi yang mirip. Misalnya orang Jawa pakai belangkon, orang pakai peci, orang Arab pakai imamah, karena ini dianggap sebagai kemuliaan. Raja pun yang ditutupi sirahnya, ya, karena dianggap ini kemuliaan, mahkotanya. Allah menghinakan Abu Jahal dengan pernyataan, kalau you tidak stop, la nasfa'am bin nasiyah, kamu akan aku seret dengan dari dari dahinya atau dari ubun-ubunnya. Yang nanti kejadian Ibnu Mas'ud yang menyeret. Yang pertama, la nasfa'am bin nasiyah. Al-Quran menyatakan nasiyatin kadhibatin khati'ah. Subhanallah. Nasiyah, ubun-ubunnya, dahinya, orang yang digambarkan oleh Al-Quran sampai dia menyebut sebagian, tapi maknanya keseluruhan. Diri Abu Jahal itu sendiri, dia disebut dengan kadhibah, dahinya pendusta.
Karena apa? Karena dia tahu ilmunya tidak ngasih manfaat sama sekali. Dan itu yang harus kita hati-hati. Ada iqra yang menghasilkan ilmu tapi menghasilkan nasihatin kadzibah. Dan itu yang harus kita hati-hati. Okay? Karena ada ilmu, ada orang yang punya ilmu tapi tidak mendekatkan orang kepada Allah, tapi justru menghasilkan dahi-dahi pembohong, ubun-ubun pendusta. Ya, nasihatin kadzibatin khati'ah. Yang pertama, kadzibah, pendusta, karena dia tahu benar, dia lawan kebenaran itu dengan mendustai dirinya. Yang kedua, khati'ah. Dosa dalam bahasa Arab itu kata wonten sayyi'ah, wonten khati'ah. Ya. Khoto bedanya ngeten. Kalau dosa dalam pengertian yang kita tahu, kira-kira tahu, ya ini saya misalnya mencuri, dosa saya segini, kalau saya melakukan ini segini. Khoti'ah itu dosa yang kita nggak peduli, nggak tahu resikonya. Kayak al-insan makhallul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tapi salahnya tidak ngerti, ini salah apa bener ya. Dan dia tidak peduli. Kalau ada orang yang sudah tidak peduli, buat salah, buat apa, dia resiko nengko opo, saya mau masuk ngapain, dimasukin neraka atau enggak, saya tidak peduli. Namanya khoti'ah. Jadi dosa yang kita nggak tahu bahkan efeknya, saking banyaknya, dan kita tidak peduli. Sama seperti doa iftitah itu, yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kenapa kok sebutnya pakai dosa, disebut di situ pakai bukan asi, bukan apa, tapi khotoyaya, karena gambarannya untuk menunjukkan banyaknya dosa. Karena itu penghapusnya tidak hanya satu. Kalau di doa iftitahnya, penghapusnya tidak hanya air, bisalji wal barot, ya, pak, dengan air, dengan es, dengan salju, ya. Karena kalau jenengan nggak ada kain yang sangat kotor, pakai macam-macam nih, baik clean, rinso dan segala macam. Gambarannya semacam itu. Ya. Jadi dia disebut dengan khoti'ah karena terlalu banyak salahnya, terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Falyad'u nadiyah. Dan yang menarik, falyad'u nadiyah. Sekarang sebagai simbolisasinya, karena tadi dia menyatakan kepada orang-orang nadinya, publik kepada orang-orang Quraisy di situ, Abu Jahal menyatakan kalau nanti Muhammad datang tak injak-injak lehernya, dia sesumbar demikian. Allah SWT menurunkan sebagai perlawanan, kata dia, Rasulullah sholat, ya, Rasulullah sholat, dan orang-orang menyatakan, sudah bergerombol orang-orang menyatakan katanya mau diinjak. Ya, katanya engkau mau menginjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dia bersumpah untuk melakukan menginjak atau mengcrunch kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Abu Jahal takut, tetapi rasa takutnya bisa dikalahkan dengan rasa malunya karena dia sudah sesumbar. Ya. Tapi sebelumnya kenapa Abu Jahal takut? Karena Rasulullah SAW dapat ayat ini, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kata Al-Quran, falyad'u, maka undanglah. Dari kata dakwah, falyad'u, undanglah. Nadiyah, nadi itu kalau sekarang balai RW, nadi itu tempat orang bergerombol. Kalau sekarang, kalau dalam konteks ini dia geng, kelompoknya, anak buahnya Abu Jahal. Karena dia orang besar dan mulia, dia banyak penganutnya. Dia bilang, falyad'u nadiyah. Al-Quran turun, Rasulullah bilang kepada Abu Jahal, falyad'u nadiyah, panggillah gengmu, panggillah kelompokmu, semuanya. Saya tetap akan sholat. Kalau you mau kan jangan hanya sendirian. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, maka aku akan panggil, kami akan panggil zabaniyah. Zabaniyah dari kata zibniyah atau zabaniyah artinya mendefend. Para ulama tafsir menjelaskan zabaniyah adalah malaikat yang tugasnya untuk mendefend, malaikat yang tugasnya untuk menolak, memproteksi, kayak security guard, ya, kayak apa kalau sekarang, ya kayak
militer yang ditugaskan untuk menghalau musuh. Nah, kata para ulama, Zabaniyah itu memang akan selalu turun untuk membela orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Dan itu sudah siap-siap. Jadi malaikat di langit berpeleton-peleton itu sudah siap untuk tinggal kalau Abu Jahal berani, habis Abu Jahal. Dan itu yang direkam di dalam hadis berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, ya. Abu Jahal. Yang menarik, kata Abu Jahal, begitu dia Rasulullah SAW sholat zuhur, faqalu, orang-orang kemudian berkata kepada Abu Jahal, malaka, katanya kamu mau menginjak, mau menghancurkan kepalanya Muhammad SAW, kenapa kamu kok diam saja? Dan Abu Jahal kemudian bergerak ke sana, tapi begitu mendekati, belum meletakkan kakinya ke lehernya Rasulullah, sudah balik lagi, ketakutan. Orang-orang bertanya, apa yang terjadi pada dirimu wahai Abu Jahal? Abu Jahal menyatakan, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar. Sesungguhnya antaraku dan antara Rasulullah SAW ada khandaq, ada parit atau ada lubang, ya, dari api, ya, ada walam wahaulan wa ajnihah, dan aku juga melihat sayap-sayapnya. Jadi malaikatnya sudah siap untuk merenggut dia. Kalau dia mau teruskan, sudah siap, dan dia melihat ada jurangnya yang akan diseret Abu Jahal ke situ dan akan diremukkan Abu Jahal. Fanazalatil ayah, dan kemudian turun ayat tersebut. Yang dimaksud dengan ajnihah di sini ada ajnihatul malaikah, yakni sayapnya malaikat. Absarul la'in, yang dilaknat ini yakni Abu Jahal melihat al-ajnihah, sayap itu, walam yubsir ashabuha, tetapi yang lain tidak bisa melihatnya, ya, karena dikasih diperlihatkan oleh Allah SWT ancamannya. Faqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyatakan, walladhi nafsi biyadih laudana minni la akhtaftafdun malaika adwan, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya Abu Jahal itu mendekat kepadaku, maka disikat, nanti akan direnggut Abu Jahal itu pis demi pis, akan dihancurkan Abu Jahal itu bagian demi bagian, hancur Abu Jahal. Tapi tidak berani. Akhirnya dia kembali lagi dengan wajah yang sudah berubah, yang sudah menghitam karena ketakutan. Karena salah satu makna syafa'ah, salah satu makna yang lain dari kata syafa'ah selain menarik adalah menghitamkan. Itu sanad Zabaniyah. Sekarang kita renungkan ngeten. Kalimat falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah ini adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diucapkan oleh Rasulullah SAW di hadapan Abu Jahal dan gengnya, bagi Abu Jahal dan orang-orang yang kafir, yang bicara siapa? Allah atau Muhammad SAW? Nabi Muhammad. Lah, ngeten. Ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak punya tugas lain, tidak punya kesempatan untuk mengelak kecuali membacakan apa yang memang sudah diwahyukan kepada dia. Maksudnya segini, kalau kita ini ada musuh dan ada geng yang sangat banyak, apa kita berani kemudian berkata di hadapan geng itu menyatakan bahwa falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah, dan dia dengan sendirian dia bilang, oke, kalau you mau berani lakukan, sekarang panggil semua geng-gengmu, nanti aku akan panggil malaikat dari langit. Yang ngomong sendirian berhadapan dengan berandalan geng-geng para pembegal Quraisy. Kira-kira kalau itu bukan Nabi, tentu tidak akan berani mengucap semacam itu. Tetapi tugas Rasul nggak ada lain kecuali apa yang ada diucapin. Meskipun sebenarnya itu kalau bertentangan dengan sifat manusiawi, ya wedi rek. Lah kalau itu kita ya pikir ribuan kali, ini bener tadi tolong temenan nih ya. Lah kalau enggak
bahaya itu, karena itu kan seperti deklarasi perang kepada Abu Jahal, Tapi yang menarik, yang menguatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad ya, karena itu beliau terus melakukan salat dan takut Abu Jahal. Karena itu ayat selanjutnya ditutup dengan kalimat la tuti', jangan taati dia. Itu nanti dalam berdakwah, apapun rintangannya, godaannya, apapun, la tuti', ojo katut, jangan terbawa arus, jangan taati. Karena dakwah tidak untuk yang lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperjuangkan Islam, kita mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, motifnya cuma satu, bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tok. Meskipun nanti wonten tantangan apa saja, karena apapun saja kalau kita berjalan di jalan Allah mesti wonten tantangan nih, mesti. Bahkan tantangan yang paling berat adalah justru dari keluarga kita sendiri. Lek se ndak pati hebat wong liorien, nanti kalau makin wah tambah susah. Bojone sing dadi lawane, anake dadi lawane, sampai sebagaimana Rasulullah SAW. Bahkan ada pamannya sendiri dan segala macamnya. Musuh akan sangat banyak, macam-macam, tergantung kualitas seseorang untuk Allah naikkan derajatnya. Tapi yang menarik untuk kita renungkan adalah sepanjang kita ini terus fokus sama Allah, Allah yang akan bela. La tuti', terus ojo, jangan taati dia, jangan nurut sama dia. Wasjud, sujud pada Allah. Waqtarib, dan terus mendekatlah kepada Allah. Jangan dekatin godaan-godaan yang lain, tantangan-tantangan yang lain. Tidak usah peduli, terus dakwah, terus jalan, terus ajak umat kepada kebaikan. Itu yang diajarkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan sikap yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Seberapa susahnya pun tidak menjadikan Rasulullah SAW untuk mengambil posisi yang kemudian kompromi misalnya dengan Abu Jahal. No, la tuti'hu wasjud waqtarib. Saya bacakan riwayat yang panjang berkenaan dengan kematiannya Abu Jahal. Lamma nazalat suratul Rahman, ketika turun surat Ar-Rahman, qala Rasulullah SAW menyatakan, may yaqra'uha ala ru'asai Quraisy. Siapa yang membacakan surat Ar-Rahman kepada para pembesar Quraisy? Turun surat Ar-Rahman, Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang membaca surat Ar-Rahman kepada orang-orang Quraisy? Fatashaqalu faqama Ibnu Mas'ud. Kemudian diam, berdirilah Abdullah bin Mas'ud, orang yang kecil, ya, dan kecil, bahkan ditertawai oleh para sahabat yang lain ketika Ibnu Mas'ud naik pohon arak, ya, karena kecil, pahanya kecil, ya, kecil orangnya, ya, ndak keren. Subhanallah, kalau kita mikir ya, ahli surga yang Rasulullah bahkan rindu dengar suaranya. Rasul sering minta kepada Ibnu Mas'ud, bahkan Ibnu Mas'ud bacalah Al-Quran, karena Rasul ingin mendengarkan Al-Quran dari bibirnya Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah, ya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang kepingin, yang senangnya mendengarkan Al-Quranul Karim sebagaimana Al-Quran itu fresh, baru turun dari langit, dengarkanlah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Saking kenapa nih Abdullah bin Mas'ud ini? Subhanallah orang ini, yeah. Yang menarik, Abdullah bin Mas'ud ini dia berdiri, kecil dia. Wa qala ana, saya ya Rasulullah. Fajlisu Rasulullah SAW. Rasul kemudian menyuruh Abu Mas'ud, lungguh awakmu. Kon kecilian, gampangane ngoten lek omong kita ya. Wong itu orang Quraisy ya, tahu sendiri orang Arab ya, mangane mawon unta ya. Lah summa qala sanian, kemudian Rasulullah berkata untuk kedua kalinya, falam yakum illa Ibnu Mas'ud. Tidak ada yang berdiri kecuali Ibnu Mas'ud. Summa salisan, tidak ada lagi kecuali Ibnu Mas'ud. Tidak ada pilihan lain kecuali udzinalah, Rasulullah mengizinkan kepada Ibnu Mas'ud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ka'alaiha lama kana ya'lam min dha'fihi wa sighari jasadihi. Dan Rasulullah sebenarnya sudah melihat kenapa kok sampai menahan itu, karena Rasul melihat
dhaifnya atau lemahnya tubuhnya Abdullah bin Mas'ud dan kecilnya jasadnya Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi karena tidak ada lain, akhirnya Ibnu Mas'ud yang melakukan. Summa kemudian innahu wasala ilaihim, dia menuju kumpulan orang-orang Quraisy. Niki Ibnu Mas'udnya. Fara'ahum mujtami'ina haulal Ka'bah, dan mereka ini Ibnu Mas'ud melihat mereka sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Faftataha qira'atus surah, dan kemudian mulai membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan ila akhirih. Faqama Abu Jahal, berdirilah Abu Jahal, falatamahu fashaqqa udhunahu wa admaha fansarafa wa 'ainahu tadmu. Subhanallah, ya. Abu Jahal berdiri dan kemudian dia mencerca Ibnu Mas'ud, dan kemudian dia memecahkan telinganya Ibnu Mas'ud, fasyaqqa udhunah, dan dia dipecahkan dan dipukul habis-habisan. Ibnu Mas'ud kemudian berpaling, air matanya menangis. Begitu menangis Abdullah bin Mas'ud, falamma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW melihat keadaannya Ibnu Mas'ud, raqqa qalbuh, jatuh iba hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atraqa ra'sahu maghmuman, fa idzan Jibril jaa dhahikan mustabsyira. Dalam keadaan yang sedih itu, yang menarik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sedih melihat sahabatnya Ibnu Mas'ud, Jibril datang dhahikan mustabsyiran, tersenyum sambil tertawa. Guyang-guyu malaikat Jibril, ya nopo nih. Faqala, dan berkata Rasulullah SAW, ya Jibril, tadhak, wahai Jibril, mengapa anda tersenyum? Wa yabki Ibnu Mas'ud, padahal Ibnu Mas'ud sekarang sedang menangis. Faqala saya'lam, kamu akan tahu, kata dia. Falamma dhabarul muslimun yauma Badar iltamas Ibnu Mas'ud ila akhirih. Saya singkat saja, ketika di perang Badar yang terjadi, Abu Jahal perang, dan kemudian dia mengalami luka-luka, jatuh dia, tapi badannya masih sangat kuat. Ibnu Mas'ud melihat dari kejauhan, dan dia masih mengira, waduh, engkau lagi iso tangi, ya kalah aku. Karena memang kecil Ibnu Mas'ud dan Abu Jahal besar. Dia ambil panahnya, dia panah dia, sehingga setelah kena panah dia tidak bisa lagi untuk berdiri, karena dia memastikan tidak bisa bangkit. Karena ya harus pasang strategi, ya, karena Abu Jahal orangnya kuat, ya. Kayak Umar bin Khattab, karena mirip, dua orang ini mirip. Abu Jahal dan Umar bin Khattab mirip, memang tubuhnya kuat, ya. Akhirnya dia panah dahulu, dan setelah itu setelah dipastikan dia sudah tidak bisa bangun, baru sekarang apa dia menginjak Abu Jahal. Dia berada di atas punggungnya Abu Jahal, orang kecil di atas punggungnya Abu Jahal. Ngono itu Abu Jahal sih so sombong. Lihat kata-katanya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya ruwai'il ghanam, laqad irtaqaita murtaqa so'ba, kata dia. Pengembala kambing yang kecil, engkau sekarang sedang mendaki bukit yang tinggi, kata dia. Itu bahasanya wong Arab. Maksudnya ngono, kon wong cilik ngangkangi wong sing gede, Mas yo kon sekarang ada di atasku, kon iku sik cilik. Kamu itu kerdil. Lu bayangno, wong wis kate mati sik sombong. Ini Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Padahal dia sudah ndak, tapi sombongnya wong Arab ya puisi ngeten iki. Ya napa, pancene wong seneng puisi wong Arab. Kalau kita mungkin ndak gitu, kata-katanya mungkin akan sangat jelek, ya. Jadi wong Arab ngomongnya wis ngono, tapi kalau kita Surabaya kan kira-kira ngono. Kon masih ngide aku kon saya tetap kerdil kira-kira ngono bahasa kita, ya. Karena kalau kita artikan letterlek nggak kerasa menghinanya, ya. Itu yang menarik. Faqala Ibnu Mas'ud lihat dikatain semacam itu, Ibnu Mas'ud menyatakan apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la ala. Kamu kira kamu tinggi, sing tinggi ku Islam. Gak ada yang lebih tinggi dari Islam. Subhanallah, ya. Hebatnya Ibnu Mas'ud. Faqala lahu Abu Jahal, ngoten sebelum mandek Abu Jahal. Dia bilang sama Ibnu Mas'ud, baligh sahibak, kata dia, sampaikan kepada temanmu. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
an innahu lam yakun ahadun abghadu ilayya minhu fi hali mamati. Kata dia, kurang ajarnya Abu Jahal. Dia bilang, kabarin sama temanmu Muhammad, enggak ada di dunia ini orang yang paling aku benci dalam masa kematianku ini melebihi dia, Muhammad. Gila orang ini ya. Memang faruwiya annahu wa huwa qad zada, setelah ya Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud dia bilang kepada Ibnu Mas'ud setelah udah makin parah dia, udah tidak kuat lagi, dia bilang kepada Ibnu Mas'ud, iqta' bisayfi hada. Dia bilang, Mas'ud, potong saya, leher saya potong di sini, potong di sini, kata dia ya. Fa innahu qala, kata dia, falamma qata'a ra'sahu, dan dilakukan oleh Ibnu Mas'ud karena tidak kuat Ibnu Mas'ud menyeret badan yang besar itu, dipotong ya, lam yaqdir ala himlihi, dan Ibnu Mas'ud tidak kuat membawa badannya itu sehingga diseret ya, dari ubun-ubunnya sebagaimana yang diomongkan di dalam Al-Qur'an, la nasfa'an bin nasiyah. Itu sendiri dunia mawon sudah terbukti Al-Qur'annya, la nasfa'an bin nasiyah, din nasiyah. Yang menarik, falamma wa ja'ala yajurruhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah sampai dan dia lihat Abu Jahal diseret oleh Ibnu Mas'ud, Jibril baina yadah yadhak. Jibril datang lagi dan tertawa malaikat Jibril. Wa yaqul, dan berkata, ya Muhammad, kata dia, sekarang kamu lihat dulu telinganya Ibnu Mas'ud itu dipecahkan oleh Abu Jahal. Sekarang hal yang sama dilakukan sebagai balasan kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal. Ada lagi yang menarik, kata-kata Rasulullah SAW berkenaan dengan Abu Jahal ini. Di mana tadi ya? Setelah dilaporkan ucapan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW bahwa dia menyatakan tidak ada orang yang lebih dia tidak sukai atau dia benci melebihi Rasulullah SAW, dan itu mau mati. Jadi dia tidak bilang la ilaha illallah ya, tidak bilang amantu bi rabbi Musa wa Harun, tapi dia bilang kabarno, ini katanya mati, udah sakaratul maut ya. Kabarno sama temanmu, nggak ada orang yang aku benci di dunia ini melebihi Muhammad. Rasulullah SAW mengomentari kalimatnya Abu Jahal. Apa kata Rasulullah SAW? Fir'auni asyaddu min fir'auni Musa. Kata dia, Fir'aunku itu jauh lebih buruk daripada Fir'aunnya Musa. Kenapa? Karena Fir'aunnya Nabi Musa ketika mau tenggelam ke dasar lautan itu, ketika mau mati, dia bilang amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tapi kalau Fir'aunnya Rasulullah, yakni Abu Jahal, mau mati, wong sing paling tak benci Muhammad. Itu saking temen nih, sampai Rasulullah menyatakan Fir'aunku lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam ya. Itu untuk menggambarkan nggih. Tapi ini adalah contoh paling ekstrim ya. Ada contoh musuh paling ekstrim di dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, yakni Abu Jahal. Dalam konteks yang sama, bagi kita semuanya orang Islam, apa yang harus kita pelajari? Satu, kisah Iqra ini, surat Al-A'la mengajarkan kepada kita satu hal. Satu, bahwa ilmu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada dua cara yang diajarkan Allah untuk mendapatkan ilmunya Allah. Satu, dengan membaca, dengan menuliskannya, karena tulisan mengikat ilmu. Yang kedua adalah dengan mengajarkannya. Aktivitas tiga ini yang akan terus menguatkan ilmu dan menjadikan ilmu itu berkembang terus menerus. Yang kedua, ada ilmu yang diberikan oleh Allah secara langsung. Para ulama berbeda menyebutnya, ada yang menyebut ladunni, ada yang menyebut huduri, ada yang menyebut macam-macam ya. Yang jelas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari karunia-Nya dan kecintaan, blessing dan mercy yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu sebagaimana di surat Iqra
karena diawali dari Iqra, dia harus berakhir dengan sujud kepada Allah SWT. Tidak ada gunanya orang yang melangit ilmunya tapi justru membuat dia mendongakkan kepalanya ke langit. Al-Quran mengajarkan semakin banyaknya Iqra, semakin banyaklah untuk bertaklim, tapi yang kemudian makin membuat kita wasjud waqtarib. Kenapa? Karena orang yang bertambah ilmunya tetapi justru tidak dia makin taat kepada Allah, tidak makin sujud kepada Allah, endingnya dia hanya akan berakhir sebagaimana Abu Jahal. Alih-alih dia menjadi orang yang berintelektual, Al-Quran menyebut dia sebagai bapaknya orang yang bodoh atau mbahnya kebodohan, yakni Abu Jahal laknatullah alaih, sebagaimana yang digambarkan di dalam surat Iqra. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati Al-Qur'an, mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hati kita, ilmu kita, otak kita untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhenti menjadi pengetahuan semata-mata, tapi pelan-pelan mengarahkan kita untuk makin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin bertakarrub kepadanya. Itu saja mungkin bahasan kita atas surat Al-A'la. Monggo menawi wonten 1-2 pertanyaan sebelum kita akhiri. Silahkan kami buka untuk 2 sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz Yahya, yang ingin saya tanyakan ini tentang surat Al-Alaq ini. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq. Yang saya mau saya tanyakan lagi, yang kita lihat di mushaf yang kita baca ini itu diawali surat Al-Fatihah terus dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Mungkin jenengan bisa atau boleh menjelaskan riwayatnya. Ya, begitu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang turunnya Al-Quran dan penulisan Al-Quran adalah 2 hal yang berbeda. Satu, ngeten, Al-Quran itu diturunkan fungsinya untuk seluruh umat manusia ya. Ketika Al-Quran turun pelan-pelan dalam periode 23 tahun, itu punya konteks ya, punya sejarah yang turunnya tidak di seluruh dunia, tapi ada 2 wilayah terutama yang nanti kita sebut dengan Makkiyah sama Madaniyah. Gini, saya jelasin hikmahnya dulu. Kenapa Al-Quran kok tidak ditulis sesuai dengan periodisasi turunnya? Misalnya Al-Alaq dulu, baru nanti terakhir Al-Yauma Akmaltu Lakum misalnya. Jawaban teologisnya adalah karena memang Rasulullah yang menyuruh menulis Al-Quran itu dengan pola semacam itu. Itu jawaban teologisnya. Tapi mungkin bagi orang yang suka pakai logika masih tidak nyambung ya. Karena seakan-akan mestinya kan tetap aja ditulis dari Iqra dulu. Nah, gini dulu ya. Jadi yang membukukan Al-Quran ini diletakin pertama, setelah itu Al-Baqarah, setelah itu Al-Imran, setelah itu dan segala macam itu Rasulullah SAW atas perintah sebagaimana susunan dari malaikat Jibril. Jadi tiap setahun sekali di bulan Ramadan itu Rasulullah khataman setoran kepada malaikat Jibril. Dari mana? Ya dari Fatihah sampai An-Nas, sesuai dengan urutan yang yang memang sudah dibikin kayak demikian. Satu, Al-Quran itu sebagai buku ya, sebagai satu kitab itu susunannya sudah ada bahkan sebelum diturunkan oleh Allah SWT ke dunia. Karena Al-Quran itu awalnya sudah berupa kitab di mana? Di sana, di Lauhul Mahfuz sana, dan kemudian diturunkan oleh Allah dalam peristiwa yang kita sebut dengan Nuzulul Quran ya, diletakin di langit dunia. Dari langit dunia diturunin pelan-pelan. Lah turunnya pelan-pelan tidak berdasarkan urutan. Mboten Fatihah dhisik, mari ono Al-Baqarah dhisik, enggak.
Tapi diturunkan berdasarkan yang tadi itu Iqra dulu dan ila akhirih. Kenapa satu? Ini dua hal yang berbeda. Kalau yang berupa Al-Quran, susunannya Fatihah sampai An-Nas, itu susunan yang nanti akan bisa diaplikasikan di wilayah manapun di seluruh dunia. Dan susunan itu akan bisa beradaptasi dengan lingkungan, zaman, waktu, kapanpun saja, ila yaumil qiyamah. Oke. Sementara ketika Al-Quran diturunkan dalam waktu 23 tahun, kenapa kok tidak Fatihah dulu, kenapa tidak Al-Baqarah dulu? Karena dia berkorelasi dengan konteks tertentu. Satu, turunnya Al-Quran itu sesuai dengan pertanyaan. Satu yang membuat Al-Quran nanti tidak sesuai dengan turunnya, tidak sesuai dengan urutannya. Karena ada pertanyaan dari sahabat. Misalnya, kalau saat ini bertanya tentang, ya Rasul, kalau perempuan sedang haid itu apakah saya boleh mengumpulin? Misalnya, turun ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, misalnya. Dan macam-macam. Habis perang, tentang rampasan perang, orang bertanya, turun ayat Al-Quran. Jadi turunnya merespon konteks. Loh, kenapa kok dibikin begitu? Biar marem. Satu, biar ayatnya bisa hidup. Biar ayat itu hidup di dalam kehidupan waktu itu. Oh ngono toh maksudnya. Oh yang disebut ghanimah itu begitu toh. Oh yang dimaksud Abu Jahal itu begitu toh. Oh yang dimaksud Abu Jahal ya ono wonge Abu Jahal rupanya. Yo Abu Lahab tabbat yada bil lahab. Lah nanti kalau Abu Lahabnya wis mati baru turun Abu Lahabnya ya enggak cocok ngoten logikanya. Jadi dia merespon kejadian. Jadi antara buku sama kejadian itu berbeda. Yang turunnya 23 tahun itu sesuai dengan konteks saat itu. Sehingga kita akan mudah memahami Al-Quran. Kenapa? Karena kita punya teks, punya konteks. Ngoten. Karena kita punya asbab nuzulnya. Sehingga lek dari Al-Quran dua-duanya dipelajari, teksnya dipelajari dulu ya apa ya ceritane, kisahnya bagaimana, turunnya kayak apa, pemahamannya kayak apa, karena sesuai dengan konteksnya. Loh, apakah ada manfaatnya Ustaz kalau misalnya kita tetap memahami Quran dari konteksnya? Tetap ada manfaatnya, sehingga kita bisa melihat graduasinya, polanya kayak apa dan segala macamnya. Penting. Tapi kalau kita mau mengambil hikmah dari Al-Quran, munasabahnya dan segala macam, tidak bisa dapatin dari proses Iqra, kemudian surat apa yang kemudian yang kedua, misalnya Mudassir, Muzammil dan segala mboten. Kita harus merujuk pada Rosem yang sekarang kita tahu itu, ya, yang menjadi Mushaf Utsmani yang sekarang kita tahu, karena dia yang memang disuruh dibukukan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Jadi jawaban logikanya semacam itu, jawaban logikanya. Di awal-awal ya harus Iqra dulu, ya boleh moro-moro Fatihah, ya gak bisa, dia tidak ngerti Allah itu siapa, dia belum tahu, ya. Jadi dikenalin dulu, masyarakatnya masih kafir kabeh, mosok terus dikei alif lam mim dzalikal kitab, tidak mungkin. Dzalikal kitab itu kalau sudah jadi satu kitab, dzalikal kitabul la raiba fi, misalnya dia masih belum tahu apa-apa, jadi sesuai dengan konteksnya. Tapi untuk kita enggak. Karena itu menariknya, satu-satunya mukjizat yang sampai sekarang bisa kita lihat, bisa kita nikmati tanpa berupa sedikit pun adalah Al-Quranul Karim. Sing lain mboten wonten. Sampeyan nonton ceritane Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan segala macam dengan seluruh mukjizatnya. Sekarang tinggal apa? Cerita. Tokne Nabi Musa ya bisa begini, sekarang mana? Nggak ada, tinggal cerita. Hebat tapi tinggal cerita. Dan efek cerita berbeda karena sampean tidak mengalami langsung. Karena tidak mengalami langsung. Karena itu dia temporer sifatnya. Karena itu Nabi Musa temporer, Nabi Isa temporer, Nabi yang lain temporer. Kenapa? Karena mukjizatnya pun dibikin temporer oleh Allah. Oleh zamane wong sing nonton, kalau orang bertemu dengan Nabi Musa dulu, ya, yang pertama kali ngelihat laut kebelah jadi dua, langsung iman itu. Amantu bi Rabbi Musa. Tapi setelah 10 tahun
25 tahun wis mati Nabi Musa nih, kai mbah biar sing nonton cerita ya jujune putu biyen niku ana Nabi Musa. Lah sik percaya putune. Terus 1000 tahun kemudian putune cerita, dulu ada Nabi Musa nak iso mecahna laut. Jawabane, apa kayak Avatar tabah? Ya, sudah ndak. Jadi efeknya untuk percaya itu mboten istimewa lagi bagi anak-anak. Kenapa? Karena dia tidak menikmati mukjizat. Oke, karena itu dia temporer. Lah Quran ini mau sengaja oleh Allah diciptakan untuk kita semuanya sampai ila yaumil qiyamah. Karena itu persis sama. Quran yang dinikmati Abu Bakar sama dengan Quran yang kita nikmati sekarang. Mukjizatnya yang dirasakan oleh Abu Bakar dulu tentang Al-Quran sebenarnya juga bisa kita rasakan hari ini. Persoalannya adalah kenapa orang dulu bisa takjub mati-matian sama Quran kita kondak? Berarti kita yang tidak kurang apresiatif terhadap Al-Quran. Tapi barangnya tetap itu yang harus membuat kita justru bertanya kepada diri kita masing-masing agar kita ini bisa merasakan mukjizatnya Al-Quranul Karim, menikmati Al-Quranul Karim sebagaimana dulu para sahabat menikmati, orang-orang soleh menikmati Al-Quranul Karim. Kenapa? Agar kita tumbuh cintanya kepada Al-Quranul Karim, apalagi menjelang Ramadan ya, dimana kita merecharge lagi, mereview ulang lagi ikatan kita dengan Al-Quran sepanjang 1 tahun ini. Karena subhanallah, terakhir untuk direnungkan di rumah ya, saya ingin terakhir saja, ada kata yang menarik dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Saat terakhir oleh-oleh nih, karena saya tidak tahu apakah masih ada pertemuan lagi bulan depan insyaallah ya. Setiap jiwa biasanya diterjemahkannya akan merasakan mati. Kalau saya ngomong akan merasakan, niku kata kerja apa kata benda? Kata kerja, merasakan. Kok bunyinya bukan kullu nafsin yadzuqul maut? Kok kullu nafsin dha'iqatul maut? Oke, dha'iqah berarti wazannya fa'ilah ya, fa'ilatun, dha'iqatun. Kalau fa'il kata benda atau kata kerja? Kata benda, isim fa'il. Menyanyi kata kerja, penyanyi kata benda. Sekarang direnungin, loh, berarti mestinya maknanya bukan setiap jiwa merasakan mati, tapi gini, dha'iqah itu orang yang merasakan. Saat ini sekalipun sudah merasakan. Sampean kalau saya sebut sampean mahasiswa ya, mahasiswa itu kata benda. Sampean mahasiswa, iya. Sampai sekarang pun sampean sudah mahasiswa. Ngene mboten? Kalau sudah lulus, Anda sudah bukan mahasiswa. Tapi kalau saya sebut Anda mahasiswa, berarti sampai saat ini pun Anda sudah mahasiswa. Allah itu sebenarnya mau bilang, setiap diri, hatta kita ini, setiap diri, saat ini pun kita merasakan kematian. Loh, sampean bertanya terus, loh apa bukti ini kalau saya merasa kematian? Wong saya masih urip kok. Kenapa Al-Quran pakai dha'iqah? Karena Al-Quran mengingatkan kita sesungguhnya setiap detik kita merasakan kematian. Apa buktinya? Satu, setiap tarikan nafas kita itu sebenarnya makin mendekatkan kita ke kekalan kita atau justru ke liang kubur kita. Ke liang kubur. Jadi setiap bernafas itu makin cedek yang kubur, artinya makin ngerasa no pelan-pelan mati, hati mati mari ini, hati mati. Sebenarnya satu, hanya kurang disadari, nomor satu. Nomor dua, mati itu mirip kali tidur. Ya, mirip dengan tidur, bahkan 10-11 lah, atau 9-9 setengah, mirip banget. Rasulullah SAW menyatakan an-naum akhul maut, mati dulure turu. Imam Ghazali menyatakan an-naum syabihatul maut, turu podo karo mati. Sampai lek tangi turu dongane napa? Alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah matur nuwun pun nguripi kula ba'dama amatana, sak mantune sampean pateni kula. Itu doanya. Ba'dama amatana,
Waktu mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu juga aku mati. Cuman kalau diterjemahkan biasanya dan dengan namamu aku tidur, padahal sebenarnya literalnya aku mati itu. Amutu dari kata mata. Ya, artinya tiap hari sebenarnya kita merasakan mati. Agar apa? Agar kita ini tidak jauh-jauh dari mati. Perasaan kita terus. Karena bedanya tipis. Yang satu ruhnya ditarik, dipegang terus dikembalikan lagi. Yang satu tidak dikembalikan. Wis ngono tok. Mati itu nanti kayak tidur itu. Moro lho hilang wis, gak ada tubuhnya. Seperti itu. Ketika kita sudah pisah dengan tubuh kita. Dan itu pengalaman, dan itu subhanallah, Al-Quran membuat hanya dengan satu kata, tapi powerful cara Al-Quran mengingatkan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kira-kira itu semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ya Allah tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.